Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Sriafizia dengan NIM 15036200010 dari sesi 1 akan mempresentasikan hasil analisis kompetensi dasar dan model pembelajaran untuk memenuhi tugas 3 individu pada mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Yan Arthur, Magister Pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, saya telah memilih satu mata pelajaran di SMK, yang mana ranah pendidikan teknik bangunan, yaitu menggambar teknik. Ada tiga poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua analisis pada mata pelajaran gambar teknik, dan yang ketiga ada hasil riset. Nah, yang pertama ini ada pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, saya akan sedikit membahas mengenai definisi SMK, definisi kompetensi dasar, serta definisi model pembelajaran. Yang pertama, definisi SMK. SMK ini adalah sekolah menengah kejuruan yang merupakan lembaga pendidikan yang telah mengkhususkan diri mendidik siswa dalam bidang ilmu tertentu. Biasanya, siswa yang masuk SMK ini telah memiliki pilihan yang lebih bertujuan untuk mengenai arah karirnya, karena mereka telah memilih sekolah dengan bidang keilmuan tertentu. Saat ini, SMK telah menjadi program utama dari pemerintah. Selanjutnya ada definisi kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar ini adalah konten atau kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi tersebut lalu dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awalnya, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Menurut Winarno pada tahun 2009, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam mengorganisir pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Fungsi model pembelajaran menurut Dudung pada tahun 2017 ialah untuk menjadi pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada penjelasan singkat untuk mata pelajaran gambar teknik. Jadi, menurut Satoge Takeshi tahun 2008, menggambar teknik adalah sebuah mata pelajaran wajib yang menyatakan maksud dari seseorang sebagai bahasa teknik. Biasanya, mata pelajaran ini dimaksudkan dari seseorang yang berkecimpung dalam dunia teknik. Menggambar teknik ini menuntut para siswa untuk mengetahui aturan atau standar-standar yang ada pada menggambar teknik. Dengan mengetahui aturan dan standar-standar menggambar teknik, para siswa akan dapat membaca, menerjemahkan, atau menafsirkan maksud dan tujuan yang ada pada penggambaran kerja. Menggambar teknik ini menuntut para siswa untuk mengetahui aturan atau standar-standar yang ada pada menggambar teknik. Mata pelajaran ini diajarkan agar para siswa dapat menerjemahkan gambar desain menjadi gambar terukur sehingga dapat dipahami oleh orang lain, terutama oleh pelaksana bagian produksi untuk menghitung biaya serta penggunaan material dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke analisis kompetensi dasar dan model pembelajaran yang cocok untuk digunakan dalam mata pelajaran gambar teknik ini. Yang pertama ada kompetensi dasar. Di sini saya memilih kompetensi dasar 3.6 dan 3.7, yang mana poin KD 3.6 ini adalah penerapan proses membuat gambar proyeksi ortogonal 2 dimensi dan
untuk KD 3.7 ini adalah menerapkan prosedur pembuatan gambar proyeksi piktorial 3D. Nah, dalam kompetensi dasar ini, siswa diharapkan untuk bisa mengamati atau membaca informasi tentang menggambar proyek piktorial, lalu dapat menyampaikan hasil konseptualisasi tentang persyaratan gambar proyeksi piktorial yang diterapkan pada gambar sketsa dan gambar teknik benda 3 dimensi secara proyeksi piktorial dalam bentuk lisan, tulisan, maupun gambar atau media lainnya. Selain itu, siswa juga diharapkan dapat mengeksplorasi tentang gambar proyeksi piktorial dan cara menggambarnya dalam bentuk gambar sketsa dan gambar teknik. Dalam kompetensi dasar ini, guru menyampaikan mengenai jenis gambar proyek, cara penyajian gambar proyek ortogonal dan piktorial, serta memberitahu bagaimana cara membuat gambar proyeksi. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan pada mata pelajaran gambar teknik ini menurut saya adalah Project Based Learning atau bisa disebut juga PJBL. Nah, Project Based Learning itu apa sih? Menurut Doppelt pada 2003, Project Based Learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang berasal dari pendekatan konstruktivisme yang mengarah kepada upaya problem solving. Nah, PJBL ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, penekanan pada pembelajaran ini tuh terletak pada aktivitas-aktivitas siswa untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi, dalam model pembelajaran ini, para siswa diharapkan mampu menghasilkan produk yang telah mereka buat. Lalu model pembelajaran ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri proyek apa yang akan mereka kerjakan, baik dalam hal merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik yang akan diteliti, maupun menentukan kegiatan yang akan mereka lakukan. Dalam Project Based Learning ini, guru hanya sebagai fasilitator, yang mana melatih, menasehat, dan juga menjadi perantara agar sebuah proyek yang siswa pilih ini dapat terjalani dengan optimal sesuai dengan daya imajinasi, kreasi, dan inovasi para siswa. Selanjutnya, yang terakhir ada hasil riset. Nah, jadi saya menemukan hasil riset yang mana menunjukkan bahwa keefektifan model pembelajaran project-based learning ini untuk diterapkan pada mata pelajaran gambar teknik. Jadi, riset ini dilakukan di salah satu SMK di Indonesia tentunya, yaitu di SMK Negeri 1 Pariaman. Nah, dalam hasil riset ini disebutkan bahwa penerapan metode pembelajaran project-based learning ini dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran menggambar teknik di SMK Negeri 1 Pariaman ini. Nah, setelah dilakukan riset dengan menggunakan Classroom Action Research atau yang bertujuan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas. Nah, penerapan metode pembelajaran ini dapat menghasilkan motivasi kepada siswa. Hasil belajar dapat tercapai karena pada penerapan metode pembelajaran ini, siswa diarahkan untuk memahami materi melalui diskusi, tugas, memahami sumber belajar yang berupa bertanya atau menjawab pertanyaan. Nah, dalam model pembelajaran project-based learning ini, siswa dapat dituntut untuk aktif. Jadi, kesimpulannya untuk model pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran menggambar teknik ini adalah project-based learning. Nah, berikut adalah referensi saya untuk membuat presentasi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat diterima dengan baik. Untuk segala kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.